Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Eko Nugraha, Bu, dari Universitas Amikom Yogyakarta. Eh, saya ada tugas untuk apa namanya? Untuk wawancara. Apakah Ibu bersedia untuk wawancara dengan saya? Ah, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya adalah Erna Setiawati. Saya eh, berbisnis atau membangun usaha di bidang kuliner. Ya, insya Allah silahkan boleh di. Oke. Sebelumnya terima kasih terlebih dahulu. Nah, kalau boleh tahu nih, kulinernya apa ya? Berbisnis apa gitu? Jualan apa, Ibu? Oh iya, saya kulinernya itu jualan dimsum, ada pempek, ada somai. Itu apa? Ya, kita bikin sendiri gitu dengan resep sendiri, homemade. Hmm. Oh, homemade ya, Bu ya? Terus udah Iya. berapa lama nih usahanya itu berdiri? Eh, Berdiri itu kalau nggak ini ya, itu 2020 ya kurang lebih udah 2 tahun mau 4 tahun ya, 4 tahun lebih. Hmm, sudah lama ternyata. Oke, terus Iya. bagaimana Ibu menerapkan gitu loh prinsip etika kepemimpinan gitu loh kayak dalam bisnisnya Ibu? Mhm. Gitu ya. Kalau kita berbisnis, yang tentu yang pertama yang kita junjung tinggi, yang kita junjung tinggi itu adalah kejujuran. Yang pasti itu harus harus jujur. Kalau berdagang itu saya memprinsip harus jujur. Yang kedua itu ada transparansi, gitu. Terus yang ketiga adalah keterbukaan terhadap karyawan, serta kalau misalkan dalam mitra bisnis. Yang pasti itu komunikasi harus berjalan dengan baik. Jadi sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung Hmm, gitu. tuh ya. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Bagaimana Ibu gitu loh kalau menangani konflik gitu loh. Misalkan kan ada kayak apa namanya? Karyawan A sama karyawan B gitu loh kayak atau enggak dengan mitra bisnisnya ibu nih gitu loh. Nah, strategi utamanya gitu loh. Kayak apa namanya yang ibu gunakan untuk manajemen konfliknya gitu. Kalau misalnya ada masalah di bisnisnya ibu tuh. Mhm. Biasanya kalau misalkan kita ada konflik itu kita yang pasti yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Yaitu adalah komunikasi yang terbuka. Kemudian bisa saja dengan mediasi. Nah, biasanya kalau berkomunikasi itu, kalau misalkan ada konflik, kita mendengarkan dulu deh semua pihak, mendengarkan apa keluhan mereka, atau misalkan di dalam karyawan ada permasalahan apa, ya saya mendengarkan, kemudian mencari akar permasalahannya bagaimana, lalu akan memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Sehingga tidak ada yang saling merugikan, gitu. Tapi mudah-mudahan itu insya Allah bisa teratasi. Jadi fokus utamanya tuh kayak berdiskusi dengan karyawan yang ada konflik dan apa tuh namanya bermusyawarah gitu loh ya kan. Cari akar Iya. masalahnya baru diselesaikan. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan tiga ya, Bu ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan dalam menghadapi situasi kritis eh, berdamp- yang berdampak langsung pada bisnis? Oh. Ketika mengambil suatu keputusan, sebelum kita mengambil suatu keputusan, tentu kita harus menganalisis dulu nih permasalahannya apa, gitu kan? Hmm. Permasalahannya apa? Kalau misalkan hal Hmm. itu sudah terkumpulkan, mengumpulkan informasi yang relevan, biasanya kita berdiskusi lah.
dengan karyawan, dengan tim, dengan pihak-pihak yang terkait kita berdiskusi, lalu kita mempertimbangkan bagaimana nih resikonya gitu. Bisa resikonya apa gitu, manfaatnya apa, kebaikannya apa, keburukannya apa, sehingga eh, bisa memastikan bahwa apa membuat keputusan itu bisa selaras dengan visi dan misi usaha. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan kayak tadi berarti krisis itu udah lumayan bisa dikendalikan berarti ya. Oke. Yang Ya, hmm, terus ya selanjutnya itu bagaimana Ibu mengkoordinasi gitu loh kayak apa namanya? Koordinasi yang efektif buat ya organisasi atau misalnya karyawan-karyawan gitu untuk mencapai tujuan bisnisnya. Hmm. biasanya kita berkoordinasi itu selain apa ya? Tapi yang pasti kalau berkoordinasi itu ada kegiatan pertemuan berkala gitu ya. Jadi secara berkala bisa saja itu harian gitu kita berkomunikasi. Kemudian kalau misalkan rapat kita apa namanya sebulan sekali kita mengadakan rapat bagaimana perkembangan dari bisnis ini. Rapat rutin gitu ya berarti ya. Iya, Oke. ada rapat rutin, ada pertemuan rutin dengan karyawan biasanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, eh, apa sih bentuk laporan pertanggungjawabannya gitu loh, yang digunakan dalam bisnisnya Ibu loh, dari karyawan gitu loh, apa namanya, untuk memantau laporan kinerja para karyawan ini secara berkala apa ya? Eh, biasanya kalau ini yang pasti adalah laporan keuangan ya, laporan keuangan, laporan keuangan bulanan gitu ya. Lalu ada laporan harian, berarti laporan penjualan. Bagaimana pendapatannya, apa ya, barang yang masuk, produksinya berapa, terus penjualannya berapa, nanti pendapatannya berapa. Berarti itu laporan penjualan. Kemudian adalah laporan kinerja. Laporan kinerja itu biasanya tentang karyawan gitu ya. Berarti nanti bagaimana laporan kinerja tim, apakah sudah sesuai atau belum, apakah masih ada kekurangan atau enggak. Nah, apa yang harus diperbaiki? Nah, itu ada laporan. Nah, di situ ketika udah laporan itu ada, biasanya eh, kita mengadakan evaluasi. Nah, itu yang dari setiap bulan itu kita apa namanya rapat bulanan itu ya. Berarti kita mengevaluasi, itu ada rapat evaluasi bulanan. Bagaimana untuk mencapai pencapaian target itu, untuk memperbaiki eh, dan memperbaiki area yang perlu ditingkatkan. Itu biasanya seperti itu kalau laporan pertanggungjawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ngomong soal karyawan nih gitu loh. Apa sih bentuk Aha. reward yang diberikan gitu loh buat karyawan gitu loh? Dan bagaimana gitu rewardnya membantu meningkatkan motivasi gitu loh, serta produktivitas karyawan itu sendiri. Eh, biasanya yang diberikan kita memberikan apresiasi verbal ya kepada karyawan biasanya Mas gitu. Ih kerjanya bagus, ini semangat. Atau misalkan kita memberikan bonus. Bonus bisa diberikan pada eh, apa namanya? Pada akhir tahun bisa diberikan akhir tahun atau mungkin eh bonus bisa diberikan biasanya kita berikan itu pas hari raya. Bonus itu diberikan pada hari raya ketika mereka mereka butuh-butuhnya gitu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah apresiasi verbal.